Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anies Baswedan yang dituduh menjadi dalang isu ijazah palsu Jokowi? Kemudian, kenapa Anies Baswedan dituduh tukang adu domba antara Prabowo dan Jokowi? Bang Freddy, saya mencatat Anda 2 kali menyebut nama Anies Baswedan, sempat menyebut nama Caimin juga. Anda menuduh ini adalah tokoh-tokoh yang bermain di belakang isu ijazah palsu Pak Jokowi? Saya tidak menuduh, saya menganalisa yang kemarin ya, itu Mas Anies ya juga menyerang ya pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun tidak ada melakukan tidak aktif di forum-forum internasional, padahal itu tidak betul. Ya kemudian faktanya juga orang-orang yang hari ini yang disebutkan Pak Jokowi tadi isu ya, yang 2 isu itu pemalsuan wapres dan ijazah ya, itu sebagian besar juga berada di kubu Anies pada saat kemarin 2024. Yang mau saya katakan adalah ya, kalau mereka saat ini masih melihat Pak Jokowi masih sangat relevan dalam politik Indonesia, maka peluang Anies katakan ya, yang akan berniat misalnya mengikuti kontestasi ya di dalam 2029, kalau Pak Jokowi misalnya dengan Pak Prabowo masih bersatu kuat, maka peluang mereka akan sangat sedikit. Oleh karena itulah mereka sejak sekarang akan menyatukan ya, akan berusaha menyatukan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, orang-orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo, agar semakin besar kekuatan politik mereka untuk politik 2029. Dalam hal ini kan sejalan dengan kata-kata Jokowi sebelumnya. Ada dikatakannya, isu pemaksulan Gibran itu tidak bisa satu saja. Prabowo dan Gibran adalah satu paket. Dan terakhir, Jokowi mengatakan ada agenda besar di balik ijazah palsu ini. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Begitu dicarikan kambing hitam atau dalang dari ijazah palsu ini menandakan kepada publik bahwa isu ijazah palsu ini makin terang benderang. Artinya Roy Suryo dan Rizwan Sianipar CS sudah mendapatkan bukti-bukti tuduhan mereka bahwa ijazah palsu Jokowi ini palsu. Dan bisa-bisa nanti pengadilan menetapkan ijazah Jokowi ini palsu. Itulah hal yang paling ditakutkan oleh Jokowi. Dan seperti yang kita ketahui, yang pegang kekuasaan kehakiman itu adalah Prabowo. Siapa yang bisa mengatur pengadilan? Siapa yang bisa mengatur hukum? Kalau bukan presiden. Itu pernah dilaksanakan oleh Jokowi pada rezim dia dulu. Maka dicarilah lawan Prabowo yang setimpal, yang akan berkontestasi pada waktu 2029 nanti. Itu adalah Anies Baswedan. Karena menurut pengamat Adi Praetno, satu-satunya yang berani menantang Prabowo nanti adalah Anies Baswedan. Maka kalau dituduhkan kepada Anies Baswedan yang menjadi dalang, yang menjadi lawan juga oleh Prabowo, dalang dari ijazah palsu ijazah palsu ini akan dibela oleh Prabowo. Artinya Prabowo diharapkan Jokowi untuk menekan pengadilan berpihak kepada Jokowi seperti kasus Tom Lembong. Namun secara alami tidak mungkin Prabowo terus-menerus mengikuti Jokowi, apalagi dengan kasus sepenting ijazah palsu ini. Apalagi Anies sudah menasihati Prabowo bahwa selama ini di forum-forum internasional Jokowi itu tidak pernah hadir. Jangan ikuti Jokowi. Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Dan hal ini dimengerti hampir semua kalangan. Baik ketua DPR pun mengatakan bahwa itu di rezim yang lama. Dan yang satu lagi terkait dengan pertanyaan yang ketiga, itu kan di periode yang lalu saya tentu saja berharap
pada Pak Presiden Prabowo, insya Allah nantinya tentu saja beliau akan hadir pada forum-forum internasional yang. Dan bahkan KKSP pun mengakui hal itu. Jadi tinggal satu lagi, ya kalau dari forum-forum penting tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi nanti bulan September sidang umum PBB ya di bulan September nanti, dan insya Allah Presiden juga akan hadir di sana. Jadi kalau diibaratkan kita tinggal di sebuah kampung besar yang kita merupakan rumah keempat terbesar di kampung itu, kita sudah hadir dan berpartisipasi aktif di semua level pertemuan di kampung itu, mulai dari rapat RT, rapat RW, arisan, panitia 17-an, panitia hari besar keagamaan, tinggal rapat desa aja nanti nih. Namun ini dijadikan landasan oleh Jokowi bahwasanya mereka mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo. Itu dinarasikan dan ada agenda besar untuk menjatuhkan bukan hanya Gibran tapi adalah Prabowo. Apakah Jokowi berhasil? Nampaknya untuk sementara Jokowi berhasil. Kenapa? Tom Lembong akhirnya divonis 4,5 tahun penjara. Apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Nampaknya Jokowi berhasil untuk kembali mendekat kepada Prabowo. Yang kemarin sudah mulai ditendang-tendang Prabowo sedikit-sedikit. Isu ijazah palsu Jokowi ini dijadikan sama dia untuk keuntungan pribadinya. Tidak menunjukkan ijazahnya, orang sudah ngecap palsu. Pak Jokowi di sini dia bermain. Dia punya kepentingan yang lain di sini. Justru menguntungkan pihak Joko Widodo, misalnya begitu Pak Kun. Iya. Ada pertanyaan yang menggantung kepada kita. Apakah Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan berhasil membuktikan ijazahnya Jokowi ini palsu? Bisa jadi, bisa. Pembuktian bisa saja. Seperti Tom Lembong yang bisa membuktikan dirinya tidak bersalah tapi tetap dihukum. Apakah nasib Roy Suryo seperti itu juga nanti? Ada hal yang berubah. Kalau sebelumnya Anies tak dituduh menjadi dalang dari semua itu, kalau sekarang Anies dituduh dalang ijazah palsu, yang kita ketahui Rismon Sianipar dan Roy Suryo ini kan tidak terafiliasi kepada anak abah. Tapi sekarang Jokowi kontan-kontan menuduh Anies Baswedan dan anak abah yang menggalang menjadi dalang isu ijazah palsu ini. Dengan mengaitkan bahwa Anies Baswedan sudah mengadu domba Jokowi dengan Prabowo. Pertanyaan kita nantinya yang sangat menggantung. Apakah Prabowo tak menyimak semua kejadian-kejadian ini? Apakah mau Prabowo dibohongi lagi? Karena seandainya Prabowo terus mengikuti Jokowi, Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kalau Prabowo terus-menerus bisa digiring opininya oleh Jokowi, Prabowo yang akan hancur dihantam rakyat. Apalagi sekarang sudah terang-terangan Prabowo berhadapan dengan anak abah yang kata Rocky Gerung mayoritas kemarin itu memilih Anies Baswedan. Prabowo patut berhati-hati di sini. Terima kasih.